Hai, selamat datang di False Nine Podcast. Kali ini aku mau bikin sedikit intro tentang podcast ini ya. Jadi podcast ini emang aku buat cuman buat iseng, pengen ngomong aja dan pengen didengar sama orang. Kenapa cuman sendirian? Ya karena emang konsepnya ngelantur sendiri. Nggak ada bintang tamu gitu. Oke, pertama aku sebenarnya ya fans Chelsea. Tunggu, jangan ketawa dulu. Iya tahu, Chelsea 2 tahun terakhir cuman ngelawak dan jadi tim papan tengah. Jadi awal aku ngefans Chelsea itu sekitar puluhan tahun lalu lah. Pasti kalian ngerasa aku udah tua kan? Ya emang udah tua, udah kepala 3 gitu. Ya tepatnya waktu final Piala Winners tahun 98. Waktu itu Chelsea menang 1-0 lawan Stuttgart. Dan yang cetak gol itu ya The Little Magician Gianfranco Zola. Tahu Zola kan, itu dulu legenda Chelsea, nomor punggungnya sempat dipensiunkan, tapi tahun ini nggak tahu kenapa dipakai lagi dan yang pakai itu Caicedo, ya nomor punggungnya 25. Nggak nonton live sih aku waktu itu, cuma lihat berita terus minta dibeliin baju Chelsea, soalnya warnanya biru dan pas banget dulu dibeliin ada name setnya Zola. Ya walaupun tahun segitu dibeliinnya KW ya nggak apa-apa lah. Tahun berapa itu 98 ya. Di sini nyari jersey ori susah di kota kecil. Aku sendiri tinggal di desa ya dapatnya KW di pasar. Harganya waktu itu juga cuman 15.000 kalau nggak salah. 15.000 udah terhitung mahal sih buat keluargaku dulu. Dan sejak saat itu tuh karena dulu TK udah bisa baca ya, sok-sokan lah baca koran, tabloid bola itu kalau kalian ingat pernah ada tabloid bola. Dan kalau ada gambar Chelsea-nya, mau sekecil apapun itu pasti minta kakak sepupuku buat guntingin tuh gambar terus tak tempelin di kamar. Ya namanya juga tinggal di desa serba keterbatasan. Pernah itu gambar cuman ukuran 2 kali 4 cm kalau nggak salah. Aku minta suruh digunting. Kalau nggak salah gambarnya Viali atau Di Matteo itu, lupa aku. Atau malah Petrescu ya, lupa pokoknya itulah, kecil banget. Aku minta dia guntingin soalnya kan saudaraku langganan tabloid bola. Terus aku kan pengen punya gambar yang ditempelin di kamar, soalnya aku lihat kamarnya dia tuh poster ada koran-korannya itu diguntingin terus tempelin. Itu dia fans MU by the way, dan sekarang beliau juga udah tua dan dia masih setia ngefans sama MU. Kalau banyak orang yang bilang Chelsea sebelum era Abramovich itu tim mediocre ya nggak salah sih, tapi ya nggak benar juga. Soalnya tahun itu 98 Chelsea udah bisa juara Piala Winners, yang sekarang Piala UEFA kalau kalian nggak tahu, Europa League lah, Liga Malam Jumat. Terus masih dapat Piala Super Eropa. Tuh kalian tahu lawannya siapa? Madrid. Jadi dulu Chelsea berawal dari juara Piala FA, terus berhak untuk ikut Piala Eropa dan menang di situ. Kan biasa nih juara Piala Eropa sama Liga Champions diadu lagi di Piala Super Eropa dan Chelsea menang waktu itu. Treble apa? Lupa sih, udah agak lupa, udah tua lah. Nah itu sebelum era Abramovich datang. Dan sebelum era Abramovich datang itu pun sejak tahun 90-an Chelsea di Liga juga udah dapat Piala FA lumayan. Juga pernah dan juga nggak pernah finish di luar 6 besar. Barulah pas era Abramovich menjadi era emas, walaupun sekarang ngebadut sih. Dan Chelsea sepeninggal Abramovich benar-benar tim yang hilang arah gitulah. Ganti pelatih sampai 4 kali selama semusim, beli pemain overrated dengan harga yang nggak ngotak, pemain dengan harga di atas market value dikontrak jangka panjang sampai 2 musim berjalan nggak membuktikan kualitasnya. Ya kalian tahulah siapalah, banyak. Mudryk itu harga berapa mainnya kayak gitu ya. Aku sih sabar aja. Dan musim 2022-2023 memang musim terburuk sepanjang sejarah Chelsea dengan finish di peringkat 12. Dengan manajemen yang tidak sinkron, problem dalam dan luar lapangan benar-benar kompleks, bahkan sampai kredit cardnya Chelsea itu nggak bisa dipakai waktu itu. Lebih parahnya lagi, Megastore. Kalian tahu Megastore, tempat jualan merchandise gitu ya, jersey terus shawl, jaket dan lain-lain itu nggak boleh buka sama sekali.
Dan sampai sekarang pun beritanya uang penjualan Chelsea masih ditahan oleh pemerintah Inggris dan belum dikasih ke Abramovich. Padahal gede juga itu 2 billion kalau nggak salah. Setelah musim 22-23 yang mengecewakan, mulailah musim 2024 ini dengan hasil yang kurang baik juga sih kalau menurutku. Ya beruntung Chelsea bisa dapat tanda tangan Cole Palmer kemarin, wonderkid muda berbakat yang berhasil gendong Chelsea dari papan tengah hingga tembus peringkat 6 di klasemen akhir. Hasil ini kan nggak lepas dari kepemimpinan Pochettino juga kan. Tak hanya Palmer, banyak pemain yang musim sebelumnya menurun, musim ini ada improve lah walau sedikit. Dan dengan skuad yang 80% baru ditambah badai cedera yang menghantui Chelsea, finish di peringkat 6 itu nggak begitu buruk lah. Harusnya musim depan Chelsea bisa main di Europa League, tapi berhubung MU kemarin juara FA Cup, jadi Chelsea harus mau nggak mau ya main di Conference League. Dan dengan ikutnya Chelsea di Conference League ini buka peluang lah buat Chelsea buat menjuarai dan melengkapi trofi ajang Eropa. Dan emang Chelsea yang belum punya cuman trofi itu kan, trofi Conference League, dari Piala Winners, Super Cup Eropa, terus Liga Champions udah ada 2, terus apa terakhir ya Europa League juga ada. Jadi cuman Conference League Chelsea yang belum punya, dan kalau itu sampai dapet sih gila sih, lengkap Piala Chelsea, sampai Piala Dunia antar klub juga punya, emangnya Arsenal. Dan dengan mundurnya Poch dari kursi pelatih Chelsea kemarin, ini bikin Chelsea harus mulai musim depan dari nol lagi. Dan kabarnya itu pelatih yang sliweran, itu berita sana sini itu paling deket ya Enzo Maresca. Dia itu dulu mantan asistennya Pep di City, terus pernah ngelatih U21-nya City juga, dan terakhir dia bawa Leicester juara Championship dan promosi ke IPL musim ini. Dan untuk hasilnya, kalau dia beneran ngelatih Chelsea ya kita serahkan aja sama manajemen dan pelatih Chelsea yang baru. Soalnya juga ekspektasiku gak tinggi-tinggi banget sih. Soalnya Chelsea bahkan bakal mulai dari nol lagi dengan pemain yang mungkin ada yang keluar. Misal Gallagher itu kan kayaknya pihak manajemen mau ngejual dia, tapi Poch nggak mau. Terus ya buntut pemecatan mundurnya Poch juga itu kayaknya kalau nggak salah. Poch pengen ikut terlibat lah dalam bursa transfer, tapi kayaknya nggak diizinin sama manajemen, jadi ya dia mulai mundur, dan mundur secara baik-baik. Semoga Pochettino juga segera dapat pekerjaan yang dapat tim yang manajemennya lebih baik daripada Chelsea. Ya itu aja sih mungkin sekelas intro buat podcast ini. Jadi jangan heran kalau ntar ini podcastnya isinya kebanyakan Chelsea dan Liga Inggris. Share podcast ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, bye.